Kanal BC Radio, cerdas bahasanya, aktual beritanya. Mengudara untuk menemani hari Anda dengan informasi terkini seputar kepabeanan dan cukai. Selamat pagi. Mandi udah, baju oke, make up cek, parfum semriwing. Pagi gini saatnya dengerin Inspirasi Pagi. Dari jam 7 sampai jam 10 pagi. Stay tune ya, hanya di Kanal BC Radio. Kanal BC Radio, Custom News and Entertainment Station. Selamat pagi sahabat BC, apa kabar? Kembali menyapa kamu nih di program Inspirasi Pagi bersama Yela dan Eli. Kali ini sahabat BC, kami siaran bukan di studio Kanal BC Radio nih, di kantor pusat Bea Cukai, melainkan di Kota Santri alias Kota Tasikmalaya. Betul. Dan 1 jam ke depan sahabat BC, kami berdua akan nemenin kamu dengan obrolan bertema fasilitas kita IKM bikin ekspor makin gacor. Coba Gimana nih El? dulu arti gacor. Gacor itu, ini anak zaman sekarang loh El, anak Gen Z gitu kan. Oke. Gacor itu katanya tuh makin oke gitu lah pokoknya ya. Iya betul. Ntar aku searching juga ya Iya, arti boleh, gacor boleh. ini ya. Nih jadi kita bakalan ngebahas tentang fasilitas kita IKM atau kemudahan impor tujuan ekspor untuk industri kecil dan menengah, khususnya yang ada di Tasikmalaya dan peran Bea Cukai Tasikmalaya dalam pemberian fasilitas kita IKM ini. Dan sudah hadir bersama kami nih sahabat BC di studio Kanal Bea Cukai Tasikmalaya ada Mas Prasetya Adi atau Mas Pras, fungsional pemeriksa Bea Cukai terampil di seksi PKC. Selamat pagi Mas Pras. Selamat pagi Mbak. Boleh disapa dulu Mas sahabat BC-nya. Iya, selamat pagi sahabat BC. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Wih. Nah selain tadi ada Mas Pras di studio Bea Cukai Tasikmalaya ini ada juga kehadiran Kang Opik Taufik Hidayat, yaitu PIC Ekspor dan Impor PT Jiwulan Putra Mandiri, yang merupakan salah satu perusahaan yang memanfaatkan fasilitas kita IKM. Selamat pagi Kang. Selamat pagi Wilujeng Enjing sahabat BC. Wilujeng Enjing. Kita tahu cuma Hanupis nih. Hatur nuhun pisan. Dan sahabat BC, topik kita ini kan kita IKM ya, bikin Betul. ekspor makin gacor. Ya. Nah, peningkatan ekspor sendiri nih seperti yang kita ketahui udah menjadi perhatiannya pemerintah. Dan melalui Bea Cukai beragam fasilitas kan diberikan untuk para pelaku usaha, termasuk untuk industri kecil dan menengah nih ya El ya. Iya, benar Salah satunya sekali. adalah fasilitas kita IKM. Kita pertanyaan pertama langsung ya untuk Ya. Mas Pras. Boleh dijelasin dikit nggak Mas tentang fasilitas kita IKM ini? Oke Mbak Yela, kalau kita ngomongin KITE-IKM ya, sebenarnya KITE-IKM itu merupakan singkatan ya. Ya. KITE itu adalah kemudahan impor tujuan ekspor. Sedangkan kalau IKM itu sendiri adalah industri kecil dan menengah. Jadi kalau kita ngobrolin KITE-IKM ya kemudahan impor tujuan ekspor untuk industri kecil dan menengah. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membantu teman-teman IKM agar Ya. mereka bisa berkembang dalam rangka menurunkan biaya produksi. Tujuannya itu menurunkan biaya produksi dengan cara apa? Dengan cara tidak atau dibebaskannya biaya masuk dan juga tidak dipungutnya PPN dan PPNBM gitu. Oke. Untuk kriteria atau syarat tertentu nih, Mas Pras nih, bagi pelaku usaha untuk mendapatkan si fasilitas kita IKM tadi. Jadi kalau ngomongin kriterianya itu Iya. tidak terbatas dalam 1-2 industri ya. Jadi segala macam jenis industri itu bisa untuk mendapatkan KITE IKM. Tapi dengan catatan bahwa dia itu harus ada kegiatan olah, rakit dan pasang dan Olah, tentunya rakit dan itu pasang. tentunya tujuannya ekspor. Jadi dia tidak oke. hanya kegiatannya itu tidak hanya kegiatan yang biasa saja, tapi ada kegiatan pengolahan Ya. dan juga perakitan dan juga pemasangan Ya. yang memang bertujuan untuk ekspor. Nah, Oke. tapi itu pun juga karena memang dia bertujuan ekspor ya dia harus ada buyer dong di luar Iya, negeri iya, ya. iya, Jadi iya, betul. dia harus pernah melakukan kegiatan ekspor atau sudah memiliki kontrak dengan buyer yang ada di luar negeri. Oke, jadi semua hasil dari produksinya itu bakal Yes. diekspor seluruhnya ya? Bisa sih, nggak semuanya harus diekspor juga. Oke. Ada Ada kuotanya. juga. Heeh. Ada kuota ekspor, ada juga yang bisa dijual di lokal atau di Betul, Indonesia kuotanya gitu ya. itu 25%. Jadi atas produksinya oke. itu memang
25% daripada penjualan tahunan itu bisa dijual lokal. Tapi memang kita supportnya itu ya tujuannya untuk ekspor karena posisinya kan oke, kita oke. ingin Iya, betul, mendukung ya perekonomian Indonesia ini biar Betul. neraca dagang kita tuh positif gitu. Wow. Tapi emang yang perlu di-highlight adalah IKM yang sudah pernah melakukan ekspor Iya. atau sudah memiliki kontrak untuk Kontrak, ekspor iya. gitu ya Mas Iya, ya. betul. Jadi kalau misalnya saya baru mau bikin perusahaan nih sama Langsung Eli, daftar tiba-tiba kita IKM bisa ujuk-ujuk nggak gitu ya? minta fasilitas kita IKM belum bisa gitu ya Mas ya. Iya, kalau dia sudah punya buyer di luar negeri, udah Iya. punya kenalan gitu Iya. kan, misalkan di Arab Saudi atau Iya. mungkin di London, di Amerika gitu, dan memang udah punya kontrak nih, Iya. saya mau bikin topi misalkan, Iya. terus mereka oke saya beli, oke saya bikin PT, kita bahan bakunya dari mana, kemudian Iya. kita mengajukan bisa, tapi Bisa. kalau belum punya Belum punya koneksi apa, keluar, koneksi iya, keluar. itu, Mau jual kemana? iya, gitu. Oke, dan salah satu perusahaan yang Iya. telah memenuhi syarat tersebut nih El, bahkan telah menjadi kita IKM dengan devisa ekspor terbesar adalah PT Ciwulan Putra Mandiri Iya. yang diwakili oleh Kang Opik Kang ya. Opik, iya. Nah, Kang Opik bisa dijelaskan nggak ke sahabat BC profil usaha PT Ciwulan Putra Mandiri ini? Ya sedikit sejarah singkat dari PT Ciwulan Putra Mandiri ini awalnya berdiri itu mulai berproduksi itu sekitar di tahun 2013-an 2013 ya itu udah berbentuk garmentnya ya kayak Iya, sekarang oke. gitu. Jadi dari sana kita mulai ekspor ke beberapa negara itu waktu itu baru Saudi Arabia, Uni Emirat Arab sama Afrika gitu. Wow. Dan di tahun 2017 kita ada nambah lagi ke Inggris sama Amerika juga. Dan di 2017 oh ya kita waktu itu masih ekspor impornya masih sedikit tuh. Pas 2017 akhir kita didatangi sama Bea Cukai Tasikmalaya untuk Ditawarkan ya. bentuk fasilitas kita IKM gitu. Setelah beberapa bulan nego, sebetulnya kita awalnya itu masih apa ya, bukan menolak ya, tapi masih agak belum menerima. Ini gimana sih gitu kan? Iya, Ini kok iya, mau impor, masa sih kita dibebasin pajak gitu kan? Iya, Bingung juga Kayak gitu Ya, ya. ada pas 2017 akhir, alhamdulillah beres dalam waktu yang gak terlalu lama kita langsung beres. 2018 kita udah mulai menggunakan fasilitas ekspor impor dan dari situ perputaran udah mulai kenceng ya. Wah. Sampai sekarang ya alhamdulillah waktu berapa ya? Udah sampai 5 tahunan kurang lebih. Udah next level lah mungkin. Iya, Wow. udah makin gacor gitu Makin ya. gacor. Ya makin gacor ya. Tapi Kang Opik, kita balik lagi nih di tahun 2013 ketika perusahaan sudah punya apa ya, udah berdiri dan Udah udah berdiri. punya garmen gitu segala macam ya. Boleh cerita dulu nggak nih? Tadi kan udah kesebut nih garmen Iya, gitu ya. iya, iya. Produksinya Ciwulan ini sebetulnya apa sih Mas Ini Kang Opik? Produksinya ini kita baju pakaian ya. Pakaian. Pakaian jadi itu kalau utamanya apa ya, pakaian jubah ya, yang baju Oh, tob gitu kan. gitu ya. Tob ya. Kalau tob itu sebenarnya bahasa Arab ya. Heeh. Tobun baju kan. Iya. Ya. Jadi baju tob di Arab, kalau di sini kan gamis, ada yang Gamis. bilang ya gamis panjang untuk laki-laki kan di Arab gitu. Dan ada juga kalau di sini bilangnya ada kurta, ada yang Pakistanan itu yang selutut itu, Iya, yang selutut baju setelan koko sama tapi celana. selutut gitu ya. Iya, baju koko selutut. Terus ada juga baju koko biasa. Kalau koko biasa itu paling untuk cuman sedikit, paling ke Malaysia aja. Oh, tergantung negara tujuannya Tergantung gitu ya. Kalau top tadi yang mungkin yang ke Afrika, ke Arab, Ya. ke Mesir gitu ya. Top itu ya ke Saudi, Timur Tengah, Afrika, Amerika sama Eropa mungkin. Oh, oke. Berarti memang fokusnya di pakaian muslim, Muslim. dan Pakaian muslim. untuk laki-laki gitu ya, Iya, Kang Opik pakaian ya. untuk laki-laki. Perempuan enggak ya, Kang? Perempuan kita udah ada bikin, cuman masih try on. Terakhir. Oh, oke. Abaya-abaya gitu kan. Oh, abaya. Insya Allah Abaya. mudah-mudahan nanti bisa segera launching produknya abaya kayak mukena gitu. Oh iya, Oh, iya, oke. iya. Karena emang perlu dipelajari Iya, banget ya kalau benar, produk benar, perempuan benar. ini Iya, ya El ya. betul. Tapi Kang Opik, aku mau tanya lagi nih. Jadi awalnya itu terbentuk adalah perusahaan keluarga kah Iya. atau gimana?
awalnya sih perusahaan keluarga ya dari tahun udah lama, dari tahun 90-an mungkin ya. dari Ciulan itu kan ada Ciulan Bordir itu. Seingat saya itu kan udah ekspor ke Saudi Arabia sama ke Mesir kalau nggak salah itu. Dari awal berdirinya Ciulan Bordir itu ya. Kena kerudung katanya sama baju koko dan jubah juga ada. Ya. Kalau untuk makin hari berkembang dan sekarang dilanjutkan sama dulu kan Pak Haji Jarkasi, sekarang sama anaknya sang putranya Pak Haji Undang Zarkasi, pemilik PT Ciulan Putra Mandiri, lebih dikembangkan lagi, lebih dibesarkan lagi di sektor ekspor dan impornya. Berarti dari awal pun memang sebenarnya sudah ekspor gitu ya. Iya. Tapi mungkin skalanya masih kecil, negaranya terbatas gitu juga ya. Baru pada tahun 2017 kalau nggak salah tadi ya. 2015 baru di approach atau didekati sama Bea Cukai untuk ditawarkan fasilitas kita IKM. Jadi boleh diceritain nggak sih Kang kendala ekspor pada saat sebelum menggunakan kita IKM? Apakah mungkin itu yang menjadi awal mulanya PT Ciulan memutuskan untuk menggunakan fasilitas ini? Kalau untuk diekspor sebetulnya kendala dengan sistem itu tidak terlalu, cuman diimpor kita ada kendalanya. Kalau diimpor kan bahan baku berarti ya Kang ya. Karena kita kan dulu memang kita belum tahu tahu bagaimana ini proses impor itu seperti apa. Jadi kita itu kayak menggunakan pihak ketiga lah. Jadi biro jasa anggaplah gitu kan. Nah, di sana kan kita udah bayar mahal, keluarnya lama gitu. Karena memang kita waktu itu untuk pertama belum punya lisensi impor juga, belum punya API, belum punya apa, jadi masih under name gitu. Nah, kesininya kita makin belajar, kenal pertama sama Bea Cukai di Jakarta. Oh ternyata ini harus bikin ini sama perdagangan juga dibikin. Setelah itu kita impor sendiri, tapi masih tetap ada berkendala karena kita masih harus membayar pajak kan, pajak bea masuk kan, bea masuk sama PPN sama PPH juga gitu. Nah 2017 awal kita didatangi sama KPPC Tasik, itu kan ada fasilitas gitu. Awalnya kita agak percaya ini mas gitu kan. Kok dibebasin baik banget ya. Soalnya mikirnya tuh gini, yang bayar pajak aja kan masih keluarnya itu agak susah gitu, harus punya ini gitu kan. Apalagi ini yang gratisan gitu kan. Nah mikirnya sih ke sana. Udah setelah masih kita jalan lagi. Nah akhirnya itu di tahun 2017 bulan 11-an ya, itu kita digeruduk nih sama bapak kepalanya langsung turun, 8 orang gitu kan datang tanpa pemberitahuan. Saya tuh gak ke Pak Haji, Pak ini ada dari Bea Cukai pemeriksaan. Gimana ini kan kita nggak ada masalah gitu kan. Panik. Ya kita kan nggak ada masalah, nggak ada pas siapin katanya dokumen-dokumen ada pemeriksaan, saya siapin gitu kan, di print out siapin, di flash disk siapin, ini apa gimana gitu kan. Udah pas datang ngobrol biasa tanya-tanya kan, wah saya udah kan spor jantung lah. Aduh ditanyain ini takutnya kita menyalahi aturan kan nggak tahu gitu kan. Soalnya di TV-TV kan, wah ada di pemeriksaan Bea Cukai kan. Ternyata membawa berita ini katanya ada fasilitas IT, kemudahan impor, tujuan ekspor untuk IKM gitu. Kita dilihat kan, akhirnya kita modal berapa gitu kan, omset berapa masih ini. Oh ini bisa masuk kriteria, coba diajukan, saya penuhi persyaratannya. Beberapa hari kita diasistensi sama KPPBC Tasikmalaya. Alhamdulillah sampai jadi SCAP kita itu pertama kita diangkat menjadi member kita IKM itu tanggal 11 Desember 2017. 11 Desember 2017, Desember akhir kita ada. Nah waktu itu kebetulan kita mau ada impor satu. Kita pas kita mau bikin SCAP kan,
saya tahan dulu ini ke PPJK, jangan dulu direspon. Intinya kita mau coba ini. Coba nggak apa-apa. fasilitas saya benar Benar nggak sih? nggak ini Iya gitu benar. kan? Ini ada satu, nggak apa-apa lah kita bayar demurrage. Oh iya 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 Benar, saya sampai ngitung kalau misalnya dibebasin ini bayar demurrage. Masih masih Pak, tetap ya. masuk, nah, kita bayar demurrage aja 2 minggu. otak bisnisnya. Udah, jalan. Tapi kalau ini gagal Pak gimana? Kalau gagalnya kita serang aja bea cukai. Demo. Kita telepon aja kan Iya, Pak iya, kepalanya iya, gitu kan. benar-benar. Nah, pas waktu itu ternyata langsung respon kita skep sama PPJK. Nah, PPJK diurus langsung Bret. Biasanya kan kita dari respon itu semingguan lebih kan. Itu cuman 2-3 hari katanya udah PPB nih. Bisa dikirim. Oh, oke. Gak percaya ini. Masih nggak percaya tuh. Iya. Langsung jalan dan dari situ ada beberapa impor lagi dan kita mulai ekspor di tahun 2018, pelepasan ekspor di 2018 kita pertama ekspor kita IKM itu. Oke, berarti luar biasa ya, menguntungkan ya kalau untuk ininya penerima manfaat dari kita IKM. Ya alhamdulillah sangat Kalau menguntungkan. Mas Pras nih, selain tadi fasilitas fiskal gitu, prosedural ada juga nggak sih Mas yang menguntungkan si Perusahaan. penerima Iya. manfaat? Kalau untuk prosedural sebenarnya hampir sama ya dengan Iya. proses importasi umum itu. Memang ada perbedaannya itu hanya pada saat pembuatan dokumen itu harus dicantumkan skep kita dan tanggal kitanya termasuk fasilitas kitanya. Jadi ketika ada importasi masuk itu kita langsung notice bahwa oh ini tuh barangnya kita. Paling seperti itu sih kalau misalkan untuk keuntungannya. Tapi kalau memang yang paling besar itu ya BM sama PPN Iya. ya karena memang cukup besar juga Cukup itu. besar ya. Iya, benar-benar. Uangnya sebelumnya tuh harus membayar biaya masuk, Iya, tapi iya. bisa dipakai gitu kan untuk pengembangan Ciwulan. Karena kalau kita lihat juga data Ciwulan sendiri dari dampak ekonomi yang disampaikan itu Iya. pertumbuhan penjualannya itu bisa naik 90% dari tahun 2012 ke 2013 kalau nggak salah. Nah itu jadi memang kita IKM ini luar biasa sekali gitu dari uang yang sebelumnya itu menambah biaya produksi menjadi efisiensi dan tadi mengembangkan usaha tadi. Iya, betul. Gimana Kang Opik? Setuju nggak? Betul setuju sekali iya. dari segi ekonomi mungkin kita bisa menekan biaya impor kan. Iya. Jadi tadinya kan kita harus uang ini kan sekian puluh juta atau sekian ratus juta tadinya harus dipakai bayar bea masuk itu kan sama PPN kita bisa dialokasikan untuk pengembangan kan untuk penambahan karyawan untuk beli mesin. Iya. Soalnya kan kalau garment kita kalau mau nambah produksi itu harus nambah orang Mesin, harus nambah betul. mesin kan beli Iya. mesin jahit nambah orang gitu dan dari sana kan awalnya kita pegawai dari waktu saya masuk 2013 itu cuman 55-60 orang. Sekarang alhamdulillah udah di 220. Wah. Bahkan sebelum pandemi bisa hampir mencapai 300 lebih, 300 lebih. Cuman pas kemarin pandemi gitu kan, tapi pas pandemi itu pada keluar ada berkahnya juga. Jadi mereka yang keluar dari kita itu sekarang di rumah-rumahnya itu bikin usaha sendiri. Ya alhamdulillah gitu. Jadi pandemi itu nggak menyisakan pengangguran gitu, tapi menyisakan. Jadi sekarang banyak yang teman-teman saya yang tadinya jadi karyawan produksi sekarang jadi bos ya. Jadi bos. Iya benar. Jadi jadi buka online shop sekarang kan mudah ya pemasarannya gitu. Wow. Oke. Nih kita balik lagi nih ke Mas Pras nih. Untuk penggunaan atau proses bisnis kita IKM ini sendiri gimana? Kalau misalnya si perusahaannya sudah dapat. Jadi sebenarnya untuk skemanya sendiri atau penggunaan ini nggak jauh berbeda sih kalau misalnya kita ngomongin bisnis ya. Bisnis itu kan dari kedatangan bahan baku, diproses, dikirim gitu. Nah, cuman bedanya cuma satu, bedanya ada pelaporan eksportasi. Oh, jadi pelaporan Jadi ketika proses bisnisnya itu ya otomatis dari pemasukan bahan baku kan ke perusahaan penerima fasilitas kita IKM ini, kemudian ada kegiatan produksi. Nah, khusus kegiatan produksi ini itu harus ada olah rakit pasang. Nah mungkin sedikit nih ya, apa sih emang beda ya olah rakit dan pasang ya? Jadi contohnya nih, kalau olah itu kayak ibaratnya dari biji plastik gitu kan, kemudian diolah menjadi ban. Nah itu contoh pengolahan. Kemudian kalau perakitan, contohnya misalkan
barang-barang CKD atau apa ya. Misalkan kita itu pengen bikin motor gitu kan, tapi kita beli banyak doang, rangkanya doang. Nah, kemudian kita rakit. Nah, itu proses perakitan. Sedangkan pemasangan itu ya tadi misalkan posisinya kita udah punya bodi motor tinggal banyak doang nih. Kemudian kita impor bannya, kita pasang. Itu pun juga masuk bagian dari pemasangan. Jadi intinya sebenarnya kegiatannya itu adanya penambahan nilai atau added value gitu. Jadi nggak cuma transit kemudian dikirim, enggak, tapi memang ada kegiatannya gitu, ada penambahannya. Kemudian proses ekspor. Nah, ekspornya ini pun juga ada batasnya, nggak bisa kita kemudian impor Januari tahun ini kita ekspor 2050 gitu ya. Itu kan kelamaan ya. Jadi ada batasnya. Batasnya itu adalah 12 bulan. Tapi kalau misalkan perusahaan itu memang proses bisnisnya itu lebih dari 12 bulan juga nggak masalah. Yang penting disampaikan kepada kita, kemudian nanti kita sesuaikan di skepnya. Nah, ini yang paling beda nih, yang paling terakhir. Setelah diekspor itu harus dilaporkan ke kita gitu. Jadi kita tuh tahu memang barang ini tuh udah diekspor loh gitu, udah nggak di sana lagi loh gitu, dan udah jadi nilai berapa gitu. Jadi kan kalau misalkan, jadi di pelaporan itu isinya itu tuh adalah barang-barang apa saja yang digunakan, kemudian menjadi bahan apa, menjadi barang apa, dan nilainya jadi berapa gitu. Jadi kita bisa lihat memang misalkan importasi kain misalkan di Cibola sendiri, kain harganya misalkan 100 USD. Ketika diekspor jadi 200 USD gitu kan. Berarti kan ada penambahan nilai, dan artinya kan ya memang membantu peningkatan PDB kita kan. Jadi secara ekonomi Indonesia juga jadi berkembang gitu sih kalau Cibulan. Kita udah makin paham ya El ya. Pasang gitu ya, dan cara kerja fasilitas kita IKM ini gitu ya. Dan after this break nih, setelah break sebentar kita bakalan cari tahu lagi sahabat BC gimana caranya Bea Cukai Tasikmalaya ini bisa memastikan bahwa fasilitas yang diberikan tepat guna dan tepat sasaran. So stay tune ya sahabat BC. Kanal BC Radio, cerdas bahasanya, aktual beritanya. Komitmen kami jadikan Bea Cukai makin baik. Untuk barang impor tertentu yang karena karakteristiknya perlu segera mendapatkan pelayanan, sahabat BC bisa menggunakan layanan impor segera atau rush handling. Jenis barang yang bisa menggunakan rush handling antara lain adalah jenazah dan abu jenazah, organ tubuh manusia antara lain ginjal, kornea mata atau darah, barang yang dapat merusak lingkungan seperti bahan yang mengandung radiasi, binatang hidup, tumbuhan hidup, surat kabar dan majalah yang peka waktu, dokumen seperti surat, uang kertas asing atau banknotes, vaksin atau obat-obatan, tanaman potong segar, serta ikan dan daging. Importir cukup menyampaikan surat permohonan dilampiri dengan dokumen pelengkapnya, kemudian menyerahkan jaminan. Tapi ingat, layanan rush handling hanya diberikan terhadap jenis barang yang memenuhi syarat. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kantor Bea Cukai terdekat atau kontak center Bravo Bea Cukai di 1-500-225. Inspirasi Pagi. Kanal BC Radio, jadikan Bea Cukai makin baik. Kanal BC Radio Customs News and Entertainment Station. Balik lagi bersama Yela dan Elizabeth masih membahas ya Mbak tentang kita IKM. Iya, kita IKM bikin ekspor makin gacor. Dan sahabat BC tadi kan kita udah dijelasin nih tentang proses bisnis kita IKM oleh Mas Pras. Sekarang kita mau tanya lagi, gimana proses monitoring dan evaluasi terhadap perusahaan yang memanfaatkan fasilitas kita IKM ini nih Mas Pras? Oke, jadi memang karena bahan bakunya itu diimpor menggunakan fasilitas, dalam arti ini adalah dibebaskan dan tidak dipungut ya. Otomatis barang-barangnya itu juga tidak serta-merta kita biarkan saja gitu. Takutnya kan nanti disalahgunakan gitu kan. Yang seharusnya diekspor malah dijual lokal gitu. Makanya kita di Bea Cukai Tasikmalaya sendiri ada yang namanya monitoring umum dan juga monitoring khusus, yang mana itu kita adanya forum komunikasi gitu dengan pengusaha penerima fasilitas kita IKM, di mana kita tiap bulan itu datang ke sana gitu, kita ngobrol-ngobrol gimana posisi perusahaannya sekarang, barangnya sekarang posisi di mana, ada penambahan karyawan apa enggak. Itu kan memang harapan kita dengan pemberian fasilitas kita IKM itu kan adanya dampak ekonomi ya, dampak ekonomi yang secara secara baik gitu, dari peningkatan karyawan, penyerapan tenaga kerja, kemudian juga peningkatan produksi gitu. Jadi
memang bagian dari monitoring umum ini selain kita memastikan memang barang itu masih berada di sana, diproduksi dan diekspor, tapi kita juga mengumpulkan informasi terkait dengan kondisi sekarang saat ini tuh perusahaan ini tuh seperti apa gitu sih kalau di sini. Oke, itu tadi monitoring umum yang tiap bulan gitu ya. Berarti berkunjung ke Ciwulan nih kalau Mas Pras sendiri. Pantesan akrab ya sama Kang Opik. Soulmate. Ketemu tiap bulan. Nah, kalau Kang Opik sendiri nih ya El ya, ada kesan tertentu nggak tentang pelayanan Bea Cukai? Bukan cuma Mas Pras ya, tapi Bea Cukai Tasikmalaya. Iya benar. 2 kata sih, luar biasa. Ulang-ulang Mas. Luar biasa. Iya. Kenapa tuh Mas? Kenapa tuh Kang? Karena memang setahu saya kan ini Bea Cukai ini cuman sebatas ya kita misalnya ada butuh, mereka mengakomodir, tapi ternyata tidak hanya mengakomodir tapi istilahnya asistensi kan kalau dari itu ini gimana untuk supaya impornya misalnya ada mudah, ada dokumen-dokumennya itu. Jadi dari beberapa aspek lah kita di asistensi benar-benar supaya ini awas nih kesini kan misalnya supaya tidak melanggar harus seperti ini gitu kan, supaya kita terus maju di dokumennya atau di apa-apanya gitu kan, selalu dikasih informasi, dikasih arahan sehingga kita pun jadi terus terang kan kita memang blank ya, belum tahu kan gimana ini kan impor ekspor itu kan peraturan regulasinya. Jadi selalu ada arus informasi gitu kan berjalan. Jadi kita pun dituntun lah untuk tetap pada kalau kata isunya tetap pada koridornya gitu kan, nggak melenceng ke sana kemari gitu. Oke. Nah untuk Kang Opik sendiri nih di tengah keberhasilan Ciwulan untuk fasilitas kita IKM, ada saran gitu atau rekomendasi yang bisa Kang Opik berikan untuk pelaku IKM lain khususnya yang mungkin punya rencana untuk manfaatin fasilitas kita ini? Ada saran mungkin, rekomendasi atau pesan-pesan, ngajak-ngajak iya benar. Boleh sih. Ya untuk pelaku IKM ya, untuk teman-teman rekan-rekan pelaku IKM di Indonesia, kalau ada memang sudah ada bayangan ke depan untuk ekspor dan impor, cobalah kunjungi, tanya-tanya sama Bea Cukai terdekat, karena di sana Bea Cukai itu karena tidak hanya tidak hanya mengurusi ekspor impor di bandara atau di itu, ternyata Bea Cukai itu berperan besar dalam pengembangan IKM juga. IKM juga. Oke, sepakat. Jadi jangan ragu untuk datang ke kantor Bea Cukai untuk tanya-tanya ya. Iya, tadi kan pelaku usaha gitu, pelaku IKM lainnya udah diajak nih sama Mas Opik. Nah, kalau dari Bea Cukai sendiri, Mas Pras, ada nggak sih kiat-kiat atau aktivitas yang dilakukan untuk mengundang nih? Kayak tadi katanya kan pengalamannya Kang Opik didatengin geruduk langsung Bea Cukai. Sekarang mesti kayak gitu juga nggak geruduk pelaku IKM? Oh iya, kita selalu menggeruduk ya. Ada nama ini nggak? Ada nama programnya, program geruduk gitu. Jadi memang ya benar tadi yang disampaikan Kang Opik ya. Monum itu tuh tidak hanya sebuah kegiatan monitoring atau evaluasi ya, tapi juga bagian daripada agen fasilitas. Jadi kita tuh benar setiap ketemu tuh kita malah kebanyakan nggak ngobrolin gimana Ciwulan Kang Opik ya, tapi gimana dari aturannya gitu. Kang Opik sering tuh nanya, Pak kalau seperti ini gimana, seperti ini gimana. Dan kita dengan sangat setengah hati menjelaskan gitu kan. Karena itu hal yang positif kalau seandainya ada fasilitas lain yang memang bisa dimanfaatkan lebih untuk pengembangan si perusahaan Ciwulan ini gitu. Nah tapi kalau untuk Bea Cukai Tasikmalaya sendiri kami tentunya selalu sounding dan juga penyebaran informasi terkait dengan fasilitas ini kepada pelaku-pelaku IKM, karena kita juga banyak bekerja sama juga dengan dinas-dinas terkait. Seperti kalau di tahun 2024 ini tuh kita ada tuh kegiatan sosialisasi ekspor di Radio Bela Salam di Kota Tasikmalaya. Iya, jadi teman-teman yang dengerin radio juga dapat informasi juga kan. Kemudian kita juga pernah ke Kabupaten Pangandaran itu ketemu sama petani kapulaga gitu kan. Petani kapulaga. Jadi harapannya kan mereka bisa punya gambaran nih kan, orang selalu berpikir ekspor itu susah gitu ya. Padahal kan kita selalu mengganggukan ekspor itu mudah. Ya kan, tahu kan. Iya benar. Kemudian juga kita bekerja sama juga dengan Bank Indonesia di kegiatan UMKM to Export. Kemudian juga di Kabupaten Tasikmalaya ada program naik kelas juga. Kita selalu hadir di situ. Iya. Jadi
banyak sebenarnya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Bea Cukai Tasikmalaya ini untuk mendorong gitu, Iya, menyebarkan informasi. Ini ada loh fasilitas kita IKM yang bisa dimanfaatkan gitu. Iya. Kalau misalkan pengen produktivitasnya jadi lebih tinggi, menurunkan biaya produksi gitu. Kita juga kemarin kebetulan ada kedatangan dari Atase Custom Malaysia sini ya, karena kemarin sempat dengar katanya sebenarnya Malaysia itu sangat tertarik gitu dengan bordir yang ada di Tasikmalaya. Gitu. Makanya sampai datang ke sini dan kita fasilitasi gitu untuk ketemu dengan para pengusaha IKM ini. Harapannya pengusaha IKM ini itu kan kendalanya pasti selalu dibayar iya, benar. Ya, kita Susah coba caranya menyambungkan dari pengusaha IKM ini ke buyer yang ada di Malaysia. di Malaysia. Wow, luar biasa ya. Nah, kita nggak kerasa ya Mbak udah mau masuk ke masuk malah udah ke sesi Sudah terakhir 1 jam ya. bersama ya. Udah 1 jam bersama dengan Karena Kang seru Opik banget dan kalau ngobrol sama Mas Pras dan Kang Opik ini Iya ternyata betul. ya. Nah kita sebelum mengakhiri obrolan kita pada pagi hari ini nih untuk Mas Pras dan Kang Opik mungkin ada closing statement atau pesan-pesan dari Mas Pras dulu boleh. Oke. Jadi kalau dari saya fasilitas ini kan merupakan peluang besar ya bagi IKM di Indonesia untuk berkembang jauh lebih besar dengan menekan produksi melalui yang tadi pembebasan biaya masuk, kemudian PPN dan PPNBM. Makanya dengan kolaborasi antara Bea Cukai dan IKM kita dapat bersama-sama mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global. Kami Bea Cukai Tasikmalaya siap memberikan informasi dan pelayanan bagi pelaku IKM yang tertarik untuk menggunakan fasilitas ini. Nah, teman-teman dapat menghubungi kami di sosial media Instagram di @beacukai-tasik atau ke nomor WhatsApp yang ada di bio Instagram atau datang langsung ke kantor kami. Bersama Bea Cukai kita majukan perekonomian Indonesia. Wow, mantap. 2 kata luar biasa. Untuk Kang Opik nih ada pesan atau yang mau disampaikan ke sahabat BC atau ke pelaku IKM lainnya? Untuk pelaku IKM supaya lebih berkembang itu jangan ragu-ragu untuk misalnya berkolaborasi lah dengan instansi-instansi, salah satunya Bea Cukai itu kan. Salah satu Bea Cukai karena kemarin juga dari Atase dari Malaysia ingin tahu untuk produk-produk ini, dan itu saya kira sebuah peluang untuk semua IKM jangan ragu untuk konsultasi sama Bea Cukai untuk pengembangan IKM ke depannya. IKM Indonesia mendunia. Oke, wow, ini insight pada pagi ini luar biasa ya. Betul-betul menginspirasi ya, Mbak. Itu menular banget betul. ya. Dan terima kasih Atur Nuhun Mas Pras, Kang Opik yang sudah bersedia memberi penjelasan tentang kita IKM dan berbagi sukses story pemanfaatan kita IKM yang terbukti bikin ekspor makin gacor. Betul. Dan seperti ya nama siaran kita pada pagi hari ini Inspirasi Pagi. Ini semoga bahasan kita pada pagi hari ini semakin menginspirasi sahabat BC yang mungkin juga pelaku IKM untuk dapat merealisasikan ekspor produknya. Oke, makasih ya sahabat BC yang udah setia ngedengerin kita dari awal. Saya Yela dan Saya rekan Elizabeth, pamit undur diri. Terus dengerin kanal BC Radio, Custom News and Entertainment Station. Kanal BC Radio, Customs News and Entertainment Station.